Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Jupri SPD selaku Kepala Sekolah SMP 2 Jatiluhur Kudus, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara pada siang hari ini dimulai, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif, dan acara yang kelima adalah penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Siti Nailah Husna. Acara yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Jupri SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan khususnya kepada Bapak Ibu CGP, khususnya pada Pak Yogi Prasetyo dan Ibu Tri Ana Mustafsiroh. Semoga acara pada pagi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif, yang akan dipandu oleh Ibu Tri Ana Mustafsiroh SPD dan Bapak Yogi Prasetyo SPD, bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bapak semuanya yang senantiasa memberikan dukungan dan kita saling memberi support satu sama lain, sehingga apa yang kita inginkan semuanya sukses, semuanya bisa mengembangkan karirnya secara maksimal, dan terakhir tentu saja akan membawa manfaat bagi kita semuanya. Selamat mengikuti diseminasi budaya positif, dan semoga acara ini bisa lancar sampai selesai. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jupri yang telah memberikan sambutannya yang luar biasa. Tibalah acara inti, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Yogi Prasetyo SPD dan Ibu Tri Ana Mustafsiroh SPD. Waktu dan tempat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berkumpul di aula keterampilan ini tanpa halangan suatu apapun untuk melaksanakan aksi nyata CGP ke-11 dalam diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semua yang telah mengikuti dan mau mengikuti acara diseminasi ini. Motivasi dan dukungan dari Bapak Ibu guru semua sangat bermanfaat sekali bagi kami dalam melaksanakan tugas-tugas CGP. Sebelumnya saya akan
memperkenalkan diri sebentar ya Bapak Ibu. Yang pertama CGP yaitu Triana Mustabsirah, saya sebagai CGP. Kemudian ini adalah fasilitator saya yaitu Bapak Hendi Widi Prayogo SPD, guru SMA Negeri 1 Banyumas. Kemudian pengajar praktik yaitu Bapak Mansur Arta Komarudin SPD, yaitu guru SMA 1 Cekulo. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah kenal ya. Selanjutnya pemateri yang kedua, saya silakan pada Bapak Yogi untuk memperkenalkan diri. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Ana sudah memperkenalkan diri, sekarang saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri bernama Yogi Prasetya dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Kudus. Kemudian saya dimentori oleh pengajar praktik Pak Arif Fanar Fuad. Ya. Kemudian fasilitator saya Bu Ajeng Nur Eskawati dari Kabupaten Banyumas. Mungkin itu saja perkenalan diri dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ana. Sebelum kita masuk ke materi, sedikit dulu monggo berdiri semua. Semangat ya Bapak Ibu, sampai berkeringat. Lanjut ya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu tentang disiplin anak. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah mendisiplinkan anak, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Apa alasannya kenapa kok tidak? Kacau. Terima kasih. Saya bisa lihat, bisa tidak, kembali kepada anaknya. Ada anak yang dengan diberi hukuman itu dia menyadari kesalahannya dan bisa lebih baik. Tapi ada anak yang diberi hukuman itu dia seolah-olah kayak saya kan nggak salah gitu, nggak menerima apa kesalahannya itu, sehingga lain hari membuat kayak pelanggaran lagi dan lain sebagainya. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Bisa beri tepuk tangan? Terima kasih Kak Jut. Jadi jawaban dari Kak Jut ada ya dan ada tidak. Lanjut pertanyaan yang kedua yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah dengan diberikan motivasi maka belajar anak bisa meningkat? Iya, monggo. Dia. Belajar anak. Ya, baik, terima kasih. Untuk apakah dengan penghargaan bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Kayaknya kok iya ya. Iya, jadi anak menjadi semakin terstimulus untuk terus belajar karena nanti akan ada sesuatunya itu loh yang menjadikan dia itu menjadi lebih bergairah lagi untuk belajar. Berarti karena ada sesuatu gitu ya. Karena pertanyaannya seperti itu tadi, tapi juga mungkin karena ada anak yang punya
keinginan sendiri juga bisa. Tetapi kalau berkaitan dengan penghargaan itu otomatis bisa dijadikan sebagai motivasi. Walaupun mungkin tidak selalu dalam bentuk uang atau barang dan sebagainya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bunda. Beri tepuk beri W, beri O, beri W. Wow, terima kasih Bunda. Untuk jawaban nanti kita lihat tentang materi disiplin ya. Apakah tadi jawabannya memang benar atau menyerempet ya. Kemudian yang ketiga, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Oh ya, monggo Pak Edi. Terima kasih. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah tidak selalu dapat meningkatkan disiplin anak. Karena bisa saja anak malu ketika disuruh dihukum, gitu ya. Ketika anak dihukum dia malu, sehingga tidak malah meningkatkan disiplin. Jadi tergantung hukumannya. Kalau hukumannya cocok, anak bisa lebih meningkatkan disiplin anak. Jadi tergantung hukumannya. Terima kasih Pak Edi. Kita beri tepuk. Beri W, beri O, beri W. Wow. Lanjut ya, ini nanti yang akan kita bahas konsep inti budaya positif. Ini ada 6 materi, tapi ini nanti saya bagi menjadi 2 dengan Bapak Yogi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. 3, keyakinan kelas, itu nanti bagian saya. Kemudian yang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, posisi kontrol. Segitiga restitusi nanti akan dijelaskan oleh Bapak Yogi. Untuk disiplin positif dan nilai kebajikan, ini juga ada 4 materi. Yang pertama, teori kontrol. Yang kedua, miskonsepsi teori kontrol. Ketiga, disiplin positif. Dan yang keempat, nilai kebajikan. Nah, teori kontrol. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya, apakah itu teori kontrol? Jangan ngelana begini. Kontrol itu ada nama lainnya, yaitu apa? Ya, mengendalikan diri kita ya. Sebelum kita masuk ke teori kontrol, saya mohon Bapak Ibu guru berpasangan dua-dua. Monggo silakan saling menggenggam dan saling mengepal dan dibuka. Yang satu mengepal satu saja, satu tangan saja, yang satu ya, membuka. Gantian. Silakan. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Apakah tadi saya kan duduk kembali? Apakah ada yang bisa membuka tangan temannya? Bu Fanika bisa? Tangannya Bu Naila dibuka Bu Fanika. Bagaimana caranya? Digelitiki. Ini ada hubungannya dengan teori kontrol Bapak Ibu ya. Berarti yang bisa mengendalikan dan bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi tidak bisa orang lain kok mengendalikan dan mengontrol diri kita sendiri. Begitu juga dengan murid ya, siswa kita. Kita tidak bisa mengendalikan dan mengontrol murid itu sendiri. Jadi murid itu sendirilah yang bisa mengendalikan mereka ya. Jadi kita sebagai pendidik hanya bisa
mendidik dan memberikan nasihat. Dia bisa mengontrol harus jadi ini jadi itu ya. Seperti Diajar Dewantara itu bahwa kita itu hanya sebagai petani. Kalau kita sudah menanam padi maka akan tumbuh padi, tidak akan bisa tumbuh menjadi jagung atau yang lainnya ya. Jadi murid ya seperti itu. Jadi murid itu mempunyai bakat yang sudah tertanam dalam diri mereka masing-masing ya, apalagi padi tumbuh menjadi rumput ya. Dalam stimulus respon seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Sesungguhnya setiap orang berperilaku memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Kita harus memiliki suatu pola pikir yang lebih tertata agar kita mampu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita pun harus memahami jika seseorang berbeda pandangan dengan kita, serta tidak memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Berarti intinya kita tidak boleh memaksakan apa yang kita inginkan kepada orang lain. Nah, ini ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi murid tidak bisa kita kontrol, hanya muridlah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi apa yang kita pikirkan positif itu ternyata terkadang tidak bisa bermanfaat kepada murid. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Terkadang kita sebagai guru kadang sering mengkritik siswa ya, itu ternyata tidak bisa menguatkan karakter mereka. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai guru kan sudah dewasa ya. Ternyata kita juga tidak bisa memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, ini ada kalimat dari Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, sekarang masuk ke disiplin positif. Nah, disiplin positif itu terdiri dari dua kata, disiplin dan positif. Menurut Bapak Ibu guru semua, disiplin positif dalam benak Bapak Ibu itu apa nih? Apa itu disiplin? Disiplin dulu coba. Disiplin itu berarti berkaitan dengan peraturan, lagi kebiasaan, kepatuhan, ketaatan, hukuman jelas apa aja Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau ada anak telat, nah, berarti itu disiplin apa tidak? Nah, berarti akan mendapatkan konsekuensi, ada hukuman, ada. Itu tentang disiplin. Nah, ini disiplin positif dan nilai kebajikan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, kepatuhan karena adanya keterpaksaan. Jadi jawaban Bapak Ibu tadi benar ya, disiplin itu kaitannya dengan peraturan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin positif itu nanti kalau
murid itu sudah mempunyai motivasi intrinsik, ya apapun yang dilakukan akan sudah menjadi keteraturan yang baik. Jadi harus ada motivasi dari dalam. Kalau motivasinya dari luar atau ekstrinsik maka akan berubah lagi, jadi tidak disiplin positif nanti. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nanti ada nilai-nilai kebajikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah suasana yang merdeka. Ya, ini ada beberapa nilai kebajikan yang sudah kita gunakan, yaitu profil pelajar Pancasila. Hafal nggih Bapak Ibu? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Jadi ada berapa itu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu ada nilai kebajikan yang sudah ada di SMP kita. Kemudian nilai kebajikan dalam Ibu Primarius program atau PZP itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian nilai kebajikan dari keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, nanti kita bedakan ya Bapak Ibu antara hukuman, kemudian penghargaan dan restitusi. Dan tadi kan ada belajar itu karena mendapatkan motivasi itu meningkatkan pembelajaran. Itu nanti apakah ada nggak di teori itu? Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, ini nanti apakah Bapak Ibu guru di sini motivasi untuk kesini itu apa? Jadi salah satu dari ini apakah ada apa tidak? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya perilaku murid kita apa Bapak Ibu jika untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Nah, aku tak gara PA ya tidak dihukum. Nah, itu ada salah satu contoh perilaku manusia karena menghindari hukuman. Nah, coba ini bisa dijawab dalam hati atau mungkin diungkapkan nih. Apa motivasi Bapak Ibu menghadiri kegiatan ini? Ini tadi ada 3 ya. Nah, jadi ketiganya ini yang paling tepat yang mana? Betul yang terakhir. Betul, alhamdulillah yang terakhir ya. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Kalau hukuman itu bersifat tiba-tiba dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, dan biasanya berupa hukuman fisik. Dihukum, biasanya akan terkenang seumur hidup. Wah, saya dulu ketika SMP pernah dihukum ini, pernah dihukum itu ya. Itu namanya hukuman. Kemudian yang konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai aturan. Jadi antara murid dan guru sudah ada kesepakatan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan guru selalu memonitor. Contoh konsekuensi. Siapa yang tahu? Konsekuensi ya, bisa berikan contohnya, misalnya seorang anak menumpahkan
minuman ya, minuman ke lantai. Berarti konsekuensinya anak itu harus membersihkan. Itu berarti bukan sebuah hukuman ya, hanya konsekuensi dan sifatnya tidak berupa fisik. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, untuk restitusi ini nanti penjelasannya akan secara detail dijelaskan oleh Pak Yogi karena nanti ada segitiga restitusi juga. Nah, ini juga Bapak Ibu, ini tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi hukuman. Ya sudah, nanti kita lihat jawaban yang tepat. Murid diminta push up 15 kali karena tidak mengerjakan PR. Kehilangan waktu 10 menit di jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang 10 menit. Kita lihat ya. Nyata wow, terima kasih. Ternyata Bapak Ibu guru sudah paham dan bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Berarti nanti kita bisa menerapkan di kelas ya. Ternyata kalau seperti ini hukuman, kira-kira boleh apa saja kita terapkan. Dan itu ternyata kalau seandainya yang pertama itu kita terapkan, maka akan membekas di hati anak itu apa tidak Bapak Ibu? Membekas di hati. Nah, ini hukuman dan penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ada dorongan eksternal dan faktor ketergantungan. Jadi yang dilakukan oleh murid itu jika tidak mendapatkan penghargaan maka tidak akan dilakukan. Berarti itu adalah faktor eksternal. Pengaruh jangka panjang dan pendek. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi internal. Jadi jika tidak ada penghargaan tidak akan melaksanakan apapun. Jadi faktornya adalah faktor karena mendapatkan suatu penghargaan. Nah, ini adalah restitusi ya. Restitusi dianggap mampu menyelesaikan masalah murid karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, belajar dari kesalahan. Yang kedua, mampu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar murid, cara yang terbaik, fokus pada solusi dan karakter bukan tindakan, dan yang terakhir yaitu menguatkan. Nah, ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah sering membuat ya, di awal-awal masuk ya, jadi diterapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah prinsip atau nilai yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan. Ini mencakup komitmen untuk saling menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab, berusaha maksimal, dan mendukung pembelajaran aktif. Keyakinan ini menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif untuk pertumbuhan bersama. Nah, ini nanti berarti keyakinan kelas itu nanti dalam bentuk kalimat positif ya Bapak Ibu, tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Ciri-cirinya yaitu bersikap abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya tidak boleh panjang-panjang, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan,
Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan meninjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas bisa berubah dari waktu ke waktu. Mungkin semester ini berbeda dengan semester yang akan datang, kondisional. Sekarang kita praktek membuat keyakinan kelas. Ya. Ini yang pertama, Bapak Ibu menuliskan satu kalimat negatif dulu ya Bapak Ibu. Jadi nanti setelah selesai kalimat negatif kita ubah menjadi nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu misalnya ya, saya berikan contoh. Misalnya kalimat negatifnya itu tidak membuang sampah sembarangan. Nilai kebajikannya berarti seperti tanggung jawab, menghormati. Berarti kalau tidak membuang sampah sembarangan berarti nilai kebajikannya nggak bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya, terus nanti diubah menjadi keyakinan kelasnya berarti menjaga kebersihan. Satu Bapak Ibu guru menulis satu kalimat negatif dulu, ya. Jadi nanti sudah selesai langsung tempel ke sana. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya, membuat keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas yang panjenengan buat itu seperti apa? Satu post-it, satu keyakinan saja, ya. Tapi sebelum ke keyakinan ada kalimat negatif, ya Bu ya. Kalimat negatif. Kalau kalimat negatif kan ada kata-kata jangan buang sampah sembarangan. Itu kalimat negatif. Kali jika dibuat menjadi kalimat positif itu menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Nah, berarti nilai kebajikannya itu apa? Kebersihan, tanggung jawab. Jadi gitu kira-kira apa? Ya. Ada 3 yang nantinya disampaikan, yaitu kalimat negatif, kalimat positif, dan nilai kebajikan. Ya, kalimat negatif. Buat yang negatif dulu. Kalimat negatif itu ada kata-kata dilarang, jangan. Itu kan kalimat negatif. Pokoknya ada kata-kata tidak, itu kalimat negatif. Kalau kita merubah mindset kita menjadi kalimat positif, kira-kira yang pas itu seperti apa? Seperti itu. Nah, ya nanti ditempelkan. Jangan lupa dikasih nama di atasnya. Nama inisial boleh, nama panggilan boleh, nama lengkap juga boleh. Seperti itu. Ya. Silakan bisa membuat kalimat negatif dulu. Kelompok ini kelompok 2 ya, ini kelompok 1. Kelompok 2 kalau sudah bisa ditempel di sini di post-itnya. Pakai ini. Kalimat negatif, kalimat positif, nilai kebajikannya kira-kira apa seperti itu. Jika nilai kalimat negatifnya sudah bisa ditempelkan. Jika sudah bisa dirubah menjadi kalimat positif. Di sini Bu ya, warnanya sedikit berbeda. Kalimat positifnya apa? Ya. Nah, sudah ada beberapa orang. Negatif dulu, negatif dulu. Jangan mencuri. Berarti nanti positifnya harus jujur. Jangan rusak fasilitas apa itu, perawatlah fasilitas. Nanti nilai kebajikannya berarti kejujuran. Baik, kami katakan
dilarang merokok, mungkin bisa juga merokok merokok bisa apa namanya seperti itu Bu. Ragu-ragu bisa diganti, silakan, nggak apa-apa. Nilai kebajikan itu bisa tanggung jawab, disiplin, kebajikan, seperti kayak kebersihan. Katakanlah kan berarti katakanlah dari Pak Sugiono, jangan mengganggu orang lain. Berarti menghargai orang lain, menghormati orang lain, seperti itu nilai kebajikannya. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Nilai kebajikannya apa? Bisa juga tanggung jawab, bisa juga kebersihan, seperti itu. Nah, ini itu untuk menciptakan keyakinan kelas di kelas panjenengan nanti sebelum kegiatan KBM berjalan bisa seperti ini, anak-anak suruh nulis, kemudian kalau di kertas bisa dibacakan atau mungkin bisa ditempel seperti ini kalau memang ada bahan-bahannya. Ya. Nilai kebajikan itu diambil dari diri kita sendiri, tanggung jawab, disiplin, menghargai orang lain, menghormati orang lain. Nah, berarti kan jangan dilarang merokok, berarti kan menghargai orang lain di sebelah kita, seperti itu. Kemudian jangan terlambat sekolah, berarti nilai kedisiplinannya, seperti itu. Gak apa-apa, nanti kita koreksi ya. Sudah selesai? Di kelompok 1 ini sudah ini ya. Kelompok 2 masih proses. Kelompok 2 nilai kebajikan, bukan kebijakan ya Bu ya. Kebajikan, menghargai orang lain, nilai kesehatan, kemudian tanggung jawab, disiplin itu. Jadi nanti bisa menerapkan ke anak-anak bahwa nilai kebajikan ini yang harus kalian tanamkan di diri kalian, seperti itu. Nah, sampun sudah, yuk kita ulas dulu Bu Ana dari kelompok 1 dulu ya. Bisa Pak Sarto disuruh membacakan Pak. Kalimat negatif yang pertama, jangan merusak fasilitas laboratorium. Kemudian kalimat positifnya? Kalimat positifnya, rawatlah fasilitas laboratorium komputer. Nilai kebajikannya? Nilai kebajikannya tanggung jawablah dengan fasilitas laboratorium. Ya, boleh tapi tanggung jawab itu saja. Kalimatnya yang singkat, padat dan jelas. Boleh yang kedua? Kasih tepuk Yang kedua, tidak berbicara saat guru mengajar. Kalimat positifnya? Diam itu ibadah. Diam itu ibadah. Oke, nilai kebajikannya? Jatuh atas di atas. Nah itu. Nilai kebajikannya menghargai, tanggung jawab, dan menghormati. Ya luar biasa. Oke, beri tepuk. Wah. Kasih B, Very beri W. Wow, luar biasa. Sekarang kita menuju ke kelompok 2. Sepertinya budaya ini pengen bicara ini. Bangga budaya. 2 dari kelompoknya dibacakan. Silakan. Kelompok 2. Jangan menaruh alat olahraga sembarangan. Jangan ya, Den ya. Oke, kalimat positifnya. Kalimat positifnya mengembalikanlah alat olahraga sesuai tempatnya, seperti gudang olahraga. Ya, nilai kebajikan bertanggung jawab. Lanjut yang kedua. Yang kedua, jangan nyampah. Kita tidak boleh membuang sampah. Jangan nyampah ya. Kalimat negatifnya, buanglah sampah sesuai jenisnya. Jadi di beda-bedakan. Betul. Nilai kebajikannya?
Tangguh jawab. Oke. Beri W, beri O, beri W. Wow. Oke, terima kasih. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, terkait dengan penentuan dari penyusunan dari keyakinan kelas, mulai dari kalimat negatif, kalimat positif, dan nilai kebajikannya. Jadi yang perlu panjenengan terapkan itu pada saat di kelas, gunakanlah pada nilai kalimat positifnya, jangan mulai digunakan kalimat negatifnya. Jadi biar anak-anak itu selalu berpikiran positif, nah, seperti itu. Ya. Bisa dilanjut lagi, Bu Ana. Monggo bisa sambil minum-minum. Habis di luar masih ada Bu, ambil lagi nggak apa-apa. Monggo, boleh sambil nyemil. Ini selanjutnya adalah penjelasan dari Bapak Yogi. Sebelumnya SPG dulu ya Pak. Monggo Pak Yogi. Oke Bapak Ibu ya, sekarang giliran saya untuk tampil. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya setelah disampaikan dari Bu Ana terkait dengan kebutuhan dasar manusia, kemudian segitiga restitusi, kemudian 5 posisi kontrol. Nah, ini yang sering kita lakukan dan kita laksanakan. Tapi sebelum itu mari kita speaking sebentar nih Bapak Ibu ya. Oke, silakan semuanya bisa berdiri. Semuanya berdiri dulu dari tempat yang enak, jangan sampai terganggu oleh kursinya ya. Kita gerak-gerak lagi. Gerak tiki-tiki bam bam bum. Ya, kita mulai bergerak. Boleh sambil bernyanyi. Ya, berikan tepuk wow, beri W, beri O, beri W. Wow, silakan bisa kembali duduk ya, luar biasa. Meskipun sudah siang, tetap semangat ya. Oke, kita lanjut lagi materinya terkait dengan budaya positif. Yang pertama, ada 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kira-kira apa ya kebutuhan dasar manusia? Ayo, Gugus. Kira-kira kebutuhan manusia itu apa aja, Bu? Makan, minum. Ya, apalagi Bu? Tempat tinggal. Nah, oke, itu saja luar biasa ya. Berikan tepuk tangan untuk Bu Gus ya.
5 kebutuhan dasar manusia dan budaya berkualitas. Di sini bukan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan ya, tapi ini kebutuhan dasar mentalitas kita atau intriksi kita ya. Kebutuhan apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini ada pertanyaan formatif terlebih dahulu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Pokoknya sedikit Doni, ulah. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa ya? Nah, coba siapa ini? Tadi yang belum bicara sebetulnya Bu Puji. Monggo Bu Puji. Ya. Terkait dengan Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang. Jadi kasusnya itu meminta bekal makan siang, Bu. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, kira-kira Ibu kalau ada murid yang bernama Doni meminta bekal makan itu seperti apa? Nah, monggo tanggapannya dari Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca pertanyaannya sudah rasanya rasa menangis. Pada anak kok setiap hari memaksa temannya untuk minta bekal makan siang ya. Ini ya perlu untuk mencoba mengetahui bagaimana kok Doni selalu melakukan itu. Atau jalannya. Itu. Kalau saya mungkin ya Doni itu tidak membawa bekal karena mungkin ada keterbatasan di rumahnya misalnya. Kadang-kadang anak kita, orang tua kita sudah sibuk berangkat kerja, si anak ini bangun, orang tua sudah pergi bekerja sehingga anak tidak ada bekal untuk dibawa ke sekolah ya. Jadi mungkin pagi pun mereka nggak sarapan, apalagi siangnya ya, menjadi lapar. Dan karena lapar mungkin ini si anak akan berusaha ya bagaimana memenuhi itu dengan meminta pada teman-temannya yang mungkin membawa bekal makan siang. Menurut saya seperti itu mungkin ya. Berikan tepuk wow untuk Bu Puji. Beri wow, beri o, beri we. Wow, oke, luar biasa Bu Puji ya. Berarti memang ada beberapa perkiraan mungkin bisa juga terkendala ekonominya, mungkin juga Doni itu orangnya memang suka jaluan dan seperti itu kan bisa juga ya. Kita ulas dengan jawabannya. Nah, seperti itu ya. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Apa ya kebutuhan dasar manusia? Tadi udah fokus menjelaskan ada sandang, pangan, papan. Tapi dari situ kita bisa lihat kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi keinginan kita itu kebutuhan kita. Senajan kebutuhan itu melanggar, itu adalah kebutuhan diri kita. Cuma kita harus melihat situasinya dulu. Kira-kira kebutuhan kita kalau melakukan seperti ini adakah pelanggaran ataupun adakah hukuman dan lain sebagainya. Jadi dari situ kita bisa merasakan apa kebutuhan diri kita sendiri. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Apakah kita ingin bertahan hidup? Betul, pasti iya, karena kita di sini hidup, jadi bagaimanapun kita bertahan hidup. Di sini bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis
untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, itu kebutuhan hidup kita, ya, seperti yang disampaikan Bu Gus. Nah, kemudian yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, dan teman kerja. Kita membutuhkan kasih sayang. Kalau tidak ada kasih sayang, kita nggak akan bisa merasakan hal-hal yang sesuatu yang kita inginkan, seperti itu. Jadi tetap ada perasaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Ya, sebelum ini penguasaan ini adalah kita ingin menguasai. Siapa yang perlu dikuasai? Diri kita sendiri. Karena kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Itu penguasaan kita, kemampuan diri kita dalam mengontrol emosi, menguasai hal yang ingin dikuasai. Kalau dalam olahraga bisa menguasai bidang apa, dalam TIK bisa menguasai bidang apa, seperti itu. Kemudian kebebasan. Nah, kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Ini butuh kebebasan. Banyak sekali contoh-contoh seperti anak tidur dan lain sebagainya pada saat jam pelajaran. Itu anak aslinya butuh kebebasan. Cuma karena kita sudah punya kesepakatan, punya keyakinan, jadi jangan sampai dilanggar. Tapi itu kebebasan anak tersebut. Nah, jadi anak ingin seperti ini, aku pengen bebas seperti ini, dan lain sebagainya. Aslinya iya, itu keinginan, kebutuhannya dia. Nah, tinggal kita menyediakan porsinya seperti apa dalam melakukan, dalam mengoptimalkan kebebasan anak tersebut. Yang terakhir adalah kesenangan. Di sini kebutuhan untuk mencari kesenangan dengan cara bermain dan juga tertawa. Di sini adalah mood kita. Kalau kita nggak mood dan sebagainya, otomatis hal selucu apapun pastinya kita nggak akan mungkin bisa tertawa lepas. Mungkin hanya tertawa bahagia, tapi dengan perasaan hati sedih dan sebagainya. Jadi kita membutuhkan kesenangan. Contohnya dalam satu minggu ini kita kegiatan terus dan terus. Nah, pada hari Minggu dalam keluarga kita nah, itu lagi Bu. Pada hari Minggu dengan keluarga kita jalan-jalan. Berarti kita merefleksikan diri kita, kebutuhan kita untuk mencari kesenangan. Itu adalah kebutuhan hidup kita. Di sini ada tadi sudah kebutuhan hidup, kasih sayang, terima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah ini sudah ada jawabannya, pernyataannya dan kebutuhan dasarnya. Pada poin kesenangan di sini diberikan contoh pernyataan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Di situ. Jadi kita butuh merasa kesenangan. Maka dari itu anak mengungkapkan kebutuhannya untuk melakukan kesenangan. Di sini guru itu salah satu anak ngomong, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Jadi membutuhkan kesenangan seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kita butuh perhatian. Anak ini kemarin rambutnya gondrong, tapi ternyata potong. Oh, berarti itu yang dirasakan anak-anak terkait dengan kebutuhan rasa kasih sayang diterima seperti itu. Kemudian kebebasan. Di sini ada pernyataan, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, anak juga butuh kebebasan, mungkin bisa diajak keluar lepas, keluar jalan-jalan dan sebagainya. Tergantung panjenengan dalam memberikan materinya. Masalahnya kalau TIK diberikan di luar otomatis susah ya, karena kita hubungan komputer dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian keluar, dengan ya. Kemudian penguasaan.
Di sini ada pernyataan dari siswa. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Isin jadinya, mentalnya turun karena di sini kasusnya itu kayak gurunya itu malah menunjukkan gambar yang tidak baik. Seharusnya sekarang itu gambarnya harus diberikan yang baik seperti itu. Nah, dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Kita berisi orang-orang, hal-hal yang apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Kalau kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi, saya yakin pasti dunia merasa enak, nyaman, dan santai. Ya. Sekarang 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang 5 posisi kontrol guru yang biasanya diterapkan di sekolah dalam menindaklanjuti suatu permasalahan. Kita sebagai posisi apa? Nah, kita lihat selanjutnya. Ini ada video penggalan diambil dari LMS Guru Penggerak. Ada 5 posisi kontrol. Nah, dalam memimpin belajar, mari kita saksikan, panjenengan amati, ada 5 posisi kontrol. Ya, Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dyer Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini ada posisi penghukum dalam penanganan kasus. Ada salah satu siswa terlambat. Kira-kira tindakannya seperti apa? Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, itu beberapa kasus kemarin yang terlambat sekolah. Kita memposisikan diri kita sendiri dalam mengenai anak-anak tersebut. Yang pertama ada posisi penghukum. Ya, yang pertama ada posisi penghukum. Itu anak terlambat langsung kita kasih hukuman, tidak ada konsekuensi dan sebagainya, karena kita menghukum anak tersebut. Di sini ada punya kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya anak-anak bisa nanti mengingat, oh aku dihukum, aku terlambat pasti dihukum. Tapi kelemahannya pasti akan teringat-ingat nantinya pada saat nanti ketika dewasa, ketika sudah lulus sekolah pasti akan ingat. Posisi merasa bersalah itu
memberikan anak untuk merasa bersalah, tapi kelemahannya anak tersebut nantinya kayak cenderung takut, seperti kayak minder, kayak merasa sering merasa bersalah. Jadi kayak menanamkan anak tersebut merasa bersalah. Kemudian posisi ketiga, posisi teman. Ini bagus dalam konsekuensi dalam kolaborasi dengan siswa, komunikasi dengan siswa itu bagus sekali. Cuma yang disayangkan jika dalam posisi teman kita terapkan, pastinya akan menimbulkan hal yang kurang baik, seperti kayak anak kurang sopan ke diri kita masing-masing. Ngomong sama kita, Pak, Bu. Nah seperti itu. Jadi nggak ada unggah-ungguh tata krama. Cuma dalam posisi teman ini kita bisa menggali hal-hal informasi yang tersembunyi dari anak tersebut. Itu keuntungannya. Tapi kelemahannya masih belum bisa dijangkau. Posisi keempat yaitu pemantau. Anak tersebut kita kasih tugas. Nanti setelah jam istirahat kamu nggak boleh istirahat, tapi mengerjakan tugas seperti ini. Kita mantau anak tersebut apakah melaksanakan tugas tersebut atau tidak. Itu posisi pemantau. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Di sini kita mengajak anak untuk sadar diri bahwa anak tersebut kalau melakukan hal tersebut itu salah. Kemudian bagaimana keyakinannya, apa saja yang nantinya akan dirubah, dilakukan untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Jadi ini menanamkan anak-anak supaya nantinya ke depannya bisa menciptakan rasa nilai-nilai kebajikan tersebut bisa dilaksanakan dengan tanggung jawabnya, nilai kebajikannya. Nah, dari teori tersebut yang paling bagus adalah posisi manajer, karena kita mengajak anak untuk berpikir kritis pada profil Pancasila. Jadi anak tersebut, ayo kira-kira apa yang akan kamu lakukan jika kamu nanti berbuat seperti ini? Ya Pak, saya salah, saya akan nanti seperti ini. Keyakinan apa yang kamu langgar? Kira-kira apa seperti itu? Ya, itu terkait dengan 5 posisi kontrol. Kemudian ada pertanyaan romantik. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan dengan kasus Hana? Seperti yang tadi belum bicara itu Bu Yuni. Ayo, saya biasa namanya Bu Kepsek ya. Ini kasusnya. Pak Kepsek ada Bu Kepsek. Ya, makasih Mas. Kayaknya saya bukan kepala sekolah Mas. Kira-kira nih. Orang macam kepala sekolah ini. Maka Bu Yuni bisa disampaikan pendapat tentang kasus Hana dan Tisa di sekolahan. Monggo. Terima kasih. Berarti yang pertama nanya dulu dengan Hana. Kira-kira apakah benar dia melakukan hal tersebut? Terus apa alasannya? Nah, setelah ketemu alasannya, kita akan tahu dan bisa memecahkan masalah. Terus nanti tanya ke Hana, kira-kira yang dilakukan dia itu benar atau tidak? Ada dampak negatifnya apa tidak? Karena media sosial itu hal yang rawan, Mas, karena sekali kita mengupload sesuatu itu akan jadi digital, dan itu akan jadi apa ya, dosa jariah. Iya. Sekali kita ngupload kata-kata kotor atau mungkin gambar-gambar dan senonoh itu di media sosial itu akan banyak bisa di download dan sebagainya oleh orang lain. Jadi kita tanamkan itu juga kepada Hana. Terus tanya ke Hana, kira-kira apa yang dilakukan agar nggak ada lagi sejak itu. Mungkin dia akan bisa menghapusnya. Kemudian kita bisa mendamaikan antara si Tisa dan si Hana, didamaikan. Begitu Mas. Terima kasih. Ada beberapa poin yang didapatkan luar biasa. Berikan tepuk wow. Beri W, beri O, beri W. Wow, luar biasa. Saya tarik kesimpulan dari jawaban Bu Yuni. Yang pertama adalah mengklarifikasi ya Bu ya, dengan menstabilkan identitas supaya nantinya anak tersebut bisa menjawab dengan apa yang sudah dilakukannya. Kemudian mengajak siapa itu yang Tisa, yang Hana ya, ya Tisa. Jadi kayak ibaratnya mengajak supaya nantinya bisa akur kembali, rukun kembali. Jadi di situ nanti ada nilai
dari teman seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi dari pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini tadi udah 5 posisi kontrol, ada penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita ulas satu-satu. Pada posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, biasanya rata-rata kalau guru posisi penghukum tuh patuhi aturan saya atau awas, nah, kayak mengancam seperti itu. Kemudian kamu selalu saja salah, nah, itu. Kemudian pasti selalu kamu yang terakhir selesai pada saat mengajarkan. Ini posisi penghukum. Kira-kira siapa yang pernah melakukan itu? Pasti pernah. Saya juga pernah. Kemudian posisi kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang sering keluar atau yang sering diucapkan dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ada kekecewaan, jadi kayak anak tersebut merasakan bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, dengan nada yang lebih lembut lagi. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu yang berbuat begini? Nah, ini sering ya? Sering. Mau tahu piye? Nek kira orang ngerti piye? Nah, apa tak panggil? Nah, itu. Berarti itu sering ya. Yang sering kita lakukan. Kemudian posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid, selalu persuasi. Guru akan berkata seperti ini, ayo bantulah demi Bapak ya, ayolah berbuat yang baik demi Bapak, mosok kira ngerti Bapak, pasti itu ya Pak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak Ibu guru selama ini. Nah, seperti itu. Biasanya kan rata-rata gitu. Woi tak bantu kayak gini mosok iseng-iseng sini Pak Yogi seperti itu ya. Itu posisi teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Itu posisi seperti teman. Jadi kita berbahasa seperti kayak koncone dewi lah. Posisi keempat yaitu pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Itu posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yaitu, ayo peraturannya apa? Diingat-ingat. Ya Pak, saya terlambat. Berarti saya nanti lari lapangan 2 kali. Oke, itu gak hukuman, itu pemantau karena anak tersebut tahu kalau terlambat akan dihukum lari 2 kali. Itu dipantau. Nah, gak penghukum, kalau penghukum langsung memberikan hukuman seketika itu juga tidak ada kesepakatan ataupun peraturan. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, itu sanksi atau konsekuensinya apa yang dilakukan seperti itu untuk posisi pemantau. Yang terakhir posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, sebagai contoh, ini ada percakapan ataupun penggalan kalimat. Apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas apa kira-kira yang kamu yakini? Apakah kamu meyakininya? Seperti itu. Seperti itu ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, melatih anak untuk tanggung jawab untuk bagaimana mencari solusi permasalahan tersebut. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, saya akan lebih baik lagi dan tidak akan terlambat lagi. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Saya akan memasang alarm, memesan kepada orang tua, Bu, nanti aku bangunkan jam sekian. Itu adalah rencana ketika nanti kamu tidak terlambat seperti itu. Nah, itu posisi terakhir, posisi manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus Adi datang terlambat ke sekolah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kamu kapan bisa datang tepat waktu? Nah, posisi kontrolnya adalah penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Seperti itu posisi penghukum. Kasus kedua sama, tapi ini posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Adi
Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Ini posisi membuat merasa bersalah. Kemudian posisi teman, Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji sama ibu, bukan? Kenapa kok terlambat lagi? Itu posisi teman. Suaranya ramah, akrab, ada gimmick bercanda dan lain sebagainya. Ini memposisikan kita dalam posisi teman. Kemudian posisi pemantau. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan jika terlambat? Di sini sudah ada konsekuensinya jika terlambat. Nah, itu adalah posisi pemantau. Menanyakan ke anak, kira-kira kalau kamu terlambat konsekuensinya apa? Anak sudah tahu. Tapi kalau anak belum tahu, berarti ini nanti bisa merujuk ke posisi penghukum. Tiba-tiba langsung memberikan hukumannya. Tapi kalau anak sudah tahu konsekuensinya, pasti akan melakukan tindakan yang nantinya bisa melakukan hal tersebut. Yang terakhir posisi manajer. Adi, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Di sini kita mencari solusi bersama-sama dengan Adi ataupun dengan murid kita yang terlambat ataupun yang izin kamar mandi tidak datang. Mencari solusinya. Kira-kira kamu nanti apa yang akan kamu lakukan dan tidak akan mengulangi lagi seperti itu. Dan ini malah cenderung lebih dekat seperti itu. Ya, itu posisi manajer. Sekarang ke materi terakhir yaitu segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi. Jangan salah ucap ya Bu ya. Tadi ada posisi kontrol, ya, terus kemudian miskonsepsi, ya. Sekarang ada segitiga restitusi. Lanjut next. Oke. Nah ini ada video kembali terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Semoga saja nggak macet di tengah jalan. Kita bayangkan ini penggalan video diambil dari LMS Jalan Guru Penggalan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini ada video penanganan kasus, ya, untuk menggunakan segitiga restitusi dari menstabilkan validasi yang salah, kemudian mencari solusi. Yang cara, Ya Pak, sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu.
Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ini Ya, proses pasti ya. validasi tindakan yang salah. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, gitu. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke ya, itu adalah penanganan segitiga restitusi. Ya, kira-kira kasus seperti itu, jika penanganannya seperti itu, bisa nggak nih Bapak Ibu? Kira-kira sabar nggak ya? Nah, dalam 5 posisi kontrol tadi tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang salah. Tinggal penempatannya di mana, kondisinya seperti apa. Banyak sekali pertanyaan. Kita sudah melakukan dengan cara manajer itu seperti itu. Yang pertama, menstabilkan identitasnya. Tahu kan kesalahan kamu apa? Seperti itu. Kemudian validasi yang salah, menanyakan keyakinan. Tapi udah seperti itu, anak-anak sekarang terkadang masih melanggar ya Bu ya. Nah, itu bisa memposisikan diri sebagai posisi penghukum ataupun posisi teman dan sebagainya atau pemantau. Jadi seperti itu. Ya ada yang salah, tergantung situasi dan kondisinya. Tapi yang paling bagus adalah dengan cara manajer dan menggunakan segitiga restitusi ini. Kita ulas kembali. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kembali ke diri sendiri, keyakinannya sendiri-sendiri. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Suatu proses dialog yang dijadikan atau yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah seperti itu. Ini tadi segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu adalah dalam posisi menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung menyalahkan, tapi kita memberikan setiap orang itu pasti punya kesalahan. Kesalahan adalah hal yang manusia. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Validasi dari anak tersebut pada saat penanganan masalah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira kamu nggak sampai mukul temanmu, apakah ada tindakan lain yang bisa lebih sabar lagi? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita memvalidasi dulu. Nah, itu tadi Bu Yuni mengidentifikasi permasalahan tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan yang sudah pernah dibuat, juga keyakinan dari diri sendiri di situ. Keyakinan apa yang telah disepakati? Kemudian apa yang kamu lakukan dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Jadi setelah penanganan kasus, kira-kira apa yang kamu buat? Jadi di posisi ini
Kita mengajak siswa untuk sadar diri kira-kira apa yang akan lakukan ke depannya nanti supaya tidak melakukan hal yang lebih baik lagi. Karena ini memfokuskan pada kurikulum merdeka. Jadi anak-anak melakukan kemerdekaan yang merasakan kebebasan dan sebagainya. Maka dari itu tidak harus selalu dihukum dan lain sebagainya. Kita yang lebih sabar lagi dalam menangani kasus-kasus anak. Oke. Posisi menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan dalam proses dari pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kata-kata yang kita ucapkan seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan fisik, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus, respon, menjadi teori kontrol atau proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Seperti contohnya kalimat atau kata-kata yang kita ucapkan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Sebagai contoh perasaan dan bisa mengontrol diri, sabar dan sebagainya. Ini memvalidasi tindakan yang salah dari anak tersebut. Yang terakhir menanyakan keyakinan, mengajak anak untuk berpikir solusinya seperti apa, kemudian memecahkan masalahnya seperti apa. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik dari diri kita sendiri, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kira-kira apa saja? Sebagai contoh, perkataan atau kalimat yang kita sampaikan ke anak. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, jadi kayak menanyakan anak-anak tersebut supaya nantinya bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi dari saya dan Bu Ana dalam penanganan kasus di sekolah sini. Ini pada kasus 1. Fafa, ini kasusnya dari Bu Ana ya. Fafa murid kelas 8A, SMP di Wajah Kudus. Tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Nah, kita bisa simak videonya. Nah, ini dari Bu Ana memanggil berwarna. Bisa menyaksikan ya. Gimana kabarnya Papa? Kamu tahu kenapa Papa panggil? Tadi itu benar laporan juga bahwa kamu itu harus bertekad dengan teman-teman kita. Iya, saya kesal. Kenapa kalau bisa tidak kesal? Tiga itu kayak saya, bukan hanya PR, tugas saya juga. Begitu ya. Lewat sudah kalau kamu marah, saya juga akan seperti itu jika saya mengalaminya. Lalu apa yang akan kamu lakukan jika Bapak? Saya marah-marah Bu kepada jika saya mau berusaha mencari tanpa sadar. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu pada saya. Iya Bu. Jika selalu mencontek PR saya dan padahal saya mengerjakannya kan dengan susah payah. Ya maksudnya kalau kamu marah karena kamu berbeda dengan pekerjaanmu yang tidak itu sangat menghargai tindakan kamu yang sebagai ibu, yaitu dengan cara mengukur. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggunakan meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sebetulnya? Saya melanggar, tidak menghormati sama teman itu. Iya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu dan yang penting untuk kamu apa? Ya itu sangat penting. Menurut saya, menghormati teman itu membawa kebaikan, tidak tercipta permusuhan. Ya, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang bisa kamu lakukan pada saat kamu sedang harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Jadi kalau kamu bersedia, maka kita akan mengatasi masalah ini.
Apa yang akan kamu lakukan untuk kamu di sini? Saya akan lebih bersabar dan mengalahkan amarah saya. Kalau ada teman saya yang mencontek, saya akan melaporkan ke wali kelas saya atau guru yang mengajar saat itu. Ya, kita sekali tunjangan kamu, Bapak. Tetap semangat ya. Ya Bu, terima kasih. Sekarang kamu berjalan ke kelas. Mungkin Bu Ana bisa menyampaikan kasusnya dari Bapak tersebut. Ya, terima kasih Pak Yogi. Ini kasusnya adalah jika temannya Fafa itu selalu mencontek hasil pekerjaannya Fafa. Jadi jika itu terkenal dengan pemalas, tidak mau mengerjakan PR, dan Fafa lah yang dibuat untuk mencontek setiap pekerjaannya. Mungkin sekali dua kali si Fafa enggak masalah ya dicontek, tapi kalau setiap hari kok pekerjaannya dicontek, akhirnya si Fafa ini emosi. Dan saking emosinya, maka si Fafa itu sampai menggebrak meja dengan tanpa sadar, karena setiap hari kok dicontek. Padahal si Fafa kan sudah dengan susah payah ini ya mengerjakan soal, kok sampai di sekolah malah dicontek oleh si Jika. Nah, akhirnya menggebrak meja tanpa sadar, dan akhirnya temannya, ketua kelasnya ini lapor sama saya bahwa si Fafa bertindak yang tidak baik. Akhirnya saya panggil dan saya berikan solusi yang terbaik dengan tidak menghukum Fafa. Mungkin itu Pak Yogi. Ya, terima kasih Bu Ana. Luar biasa itu selalu kasus. Very Wow, yang luar biasa ya. Itu kasusnya dari Bu Ana, penanganan kasus membentak. Ya. Sekarang kasus 2 ini, makanya kita CGB itu mencari kasus Bu. Ini yang ada suara motor. Ini Muhammad Rafa Triatmaja dari kelas 9E itu terlambat pada saat masuk sekolah karena sudah melanggar peraturan sekolah dan keyakinan kelas tentang disiplin positif. Maka saya selaku tim kesiswaan melakukan diskusi untuk mengetahui permasalahan dan menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini videonya berisik mungkin ya, karena bisa disaksikan. Oh, yang berapa ini? Apa berbeda? Apa ya? Dan kesepakatannya jam 7 jam usia kalangan tidak terlalu lagi ini kira-kira apa awalnya apa malam itu jam berapa? Jam 2 pagi. Jam 10 ngapain? Main tembak sama teman-teman. Nah itu ya. Jadi harus bisa ngobrol waktunya. Ya, aku lagi tahu namanya kesalahan, kira-kira apa? Nah ini mau perubahan apa kalau nanti apa? Tidak terlambat lagi, kira-kira apa yang akan dilakukan? Karena belum ada orang ya, namanya ada mungkin belum orang kamar berarti ya, berarti yang pertama malam-malam, dan kedua pagi-pagi. Cara gimana dia berpagi? Bahwa punya HP, kira-kira apa kalau punya HP masakin apa? Di beberapa daerah. Sekarang
itu sosok orang yang tiba-tiba menjadi halus. Biasanya itu langsung wah gitu ya. Cuma kita dituntut seperti itu Mbak Ana ya. Terus kayak kemarin itu anak-anak yang nggak berangkat upacara itu saya coba kasih keyakinan lah seperti itu, kita terapkan. Saya coba terapkan ya seperti itu. Ya nanti saya coba lihat anak-anak tersebut kira-kira nantinya ke depannya seperti apa, saya coba seperti itu. Karena memang saya sudah dapat ilmu untuk bisa menangani anak-anak bermasalah dengan cara segitiga restitusi tersebut. Jadi dulunya Pak Yogi yang selalu langsung lari 2 kali putaran, push up 10 kali, push up 15 kali, tapi sekarang langsung mencoba untuk menghilangkan atau merubah mindset saya seperti itu. Ini memang tak ambil video seperti ini biar kelihatan natural kalau saya langsung menangani kasus, tidak dia meskipun di skenario tapi tidak ada skenario di situ. Jadi memang saya libatkan anak langsung di depan situ. Memang kendala pas di sana ada iklan banyak sekali, motor masuk, nah normal seperti itu juga. Nah, memang saya maksimalkan untuk langsung menangani siswa tersebut. Kebetulan anak ini memang sudah terlambat 3 kali, dia berbalikkan. Ya, nah ini sudah terlambat 3 kali, langsung adalah mepet jam 7 persis baru sampai sekolah dulu. Langsung guys gini. Terus akhirnya saya coba untuk menindak permasalahan tersebut karena anak tersebut sudah terlambat 3 kali. Sering ya mungkin ya. Nah, langganan apa ini? Oke ya, itu penanganan kasus dari saya. Nah, penanganan kasus yang dilakukan oleh guru dengan tahapan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan diri sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, di sini kita tarik kesimpulan terkait dengan budaya positif. Sekolah adalah tempat belajar dan menumbuh kembangkan karakter murid. Untuk itu, diperlukan adanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, yang memberikan kelulusan kepada semua warga sekolah untuk mengekspresikan diri. Dengan situasi yang nyaman akan mempermudah bagi sekolah untuk menuntun dan mengembangkan budaya positif yang dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran di sekolah harus bisa membuat murid bisa memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maka diperlukan adanya budaya positif di sekolah. Dengan penanaman budaya positif, hal-hal baik akan dimunculkan dan berbagai kegiatan seperti itu. Nah, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Kali beri wow, sekarang kita mau masuk ke refleksi ya Bapak Ibu ya. Ya, kita refleksi kegiatan hari ini, monggo 2 orang. Nah, atau mungkin dari Pak Juri merefleksi kegiatan hari ini terkait dengan saya sama Bu Ana dalam penyampaian budaya positif yang sudah kita pelajari pada modul 1 dan 4. Kepada Pak Juri kami silakan. Terima kasih Pak Yuki, Bapak Ibu Fathatun Nikmah. Terima kasih karena sampai saat ini Bu Fathatun masih setia dengan kita. Yang intinya mundur, tapi Bu Fathatun masih Bu Fathatun. Baik Bapak Ibu, siang hari ini ya kita mendapatkan atau menemani Pak Yuki dan Bu Ana ya untuk melaksanakan diseminasi aksi nyata budaya positif ya. Ini meskipun materi ini sudah pernah kita ikuti dan kegiatan IHT ya beberapa bulan yang lalu, namun ternyata apa yang disampaikan oleh Bu Ana dan Pak Yuki tidak membosankan dan juga tidak membuat kita jenuh. Mengapa? Karena Pak Yuki dan Bu Ana menampilkan hal yang berbeda. Apa bedanya? Langsung menangani ataupun menemukan kasus-kasus nyata di antara siswa-siswa kita. Nah, semoga dengan cara ini lebih memberikan gambaran kepada Bapak semuanya yang bisa nanti menerapkan budaya ini pada anak-anak kita sehingga
anak kita, para siswa SMP 2 ini betul-betul tertangani dengan baik. Istilah dalam pegadaian mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah. Luar biasa pada Pak Yogi dan Pak Ana. CGP kita ya, semoga nanti Bapak Ibu yang lainnya menyusul ya, juga bisa menindaklanjuti apa yang misalnya ada informasi dari Bu Fardatun Hasan ini ya, jangan dibiarkan, diikuti. Teman kemarin terkait dengan trainer ya, kalau masih ada waktu diikuti ya, sehingga nanti setelah kita akan semakin maju, perkembangan karir panjenengan juga semakin baik. Kalau saya hanya tinggal 3 tahun, sehingga terkait hal yang lain saya sudah tidak bisa terpenuhi. Nah ini sehingga saya hanya bisa mendorong panjenengan supaya panjenengan bisa lebih sukses. Terima kasih Pak Yogi, selamat, semoga langkah ke depan semakin baik, mantap dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi atau dari Bapak Ibu guru. Sini lagi, sini Bu Ana, Bu Eli sini. Sini Bu, depan sini Bu Ani. Ini CGP angkatan 2012 ini kali ini. Ya, terima kasih atas waktunya Pak, Bu Ana dan Pak Yogi. Untuk hari ini itu seperti di buku Salupa Lifelong Education, mencari ilmu sepanjang hayat. Nah, kita mendapatkan ilmu tentang segitiga restitusi. Bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah anak, ya. Tetapi kalau di bidang saya PK itu namanya konseling individual. Tapi kalau segitiga restitusi ini hanya menanyakan, gitu. Tapi kalau konseling itu harus ke dalam-dalamnya Bapak Ibu. Kalau untuk segitiga restitusi itu hanya yang yang luar-luarnya saja, bukan dalamnya. Iya. Tapi di sini ketika pesan saya Pak, ketika dalam menangani anak dalam segitiga restitusi itu, jenengan harus punya prinsip anak itu jujur apa tidak. Nah, ketika anak itu jujur itu bisa dilihat dari matanya. Gitu, Terima kasih, mungkin itu saja. Beri W. Wow, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya, luar biasa, gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya juga dengan Bu Ana, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah dibantu untuk pelaksanaan kelangsungan kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif pendidikan guru penggerak antara 11 kali Kabupaten Kudus, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Mungkin Bu Ana yang mau disampaikan, sudah cukup saja karena sudah jam 2, sudah melewati atas waktu. Terima kasih. Saya undur diri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian demi rangkaian acara sudah kita lewati. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam saya pengucapan dalam berbahasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu semuanya, marilah pada acara siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu, Bapak Ibu, sebentar saja foto Pak Ibu, tolong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Ada ya.
Siapa? Sakti sama Allah. Kenapa mereka? Alasan. Oh, alasan. Semoga aja mereka baik-baik saja ya. Kita doakan mereka yang tidak masuk sehat walafiat. Nah, di sini Bu Guru mau membuat keyakinan kelas. Tentunya kalian sudah pernah membuat keyakinan kelas? Sudah pernah apa belum? Sebelum kita buat keyakinan kelas, biar kita semangat, silakan berdiri semua. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih, silakan duduk kembali. Semoga tetap semangat sampai pembelajaran berakhir. Keyakinan kelas adalah prinsip atau nilai yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan. Ini mencakup komitmen untuk saling menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab, berusaha maksimal, dan mendukung pembelajaran aktif. Keyakinan ini menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif untuk pertumbuhan bersama. Coba kalian berikan contoh keyakinan kelas yang pernah kalian buat. Ada nggak? Regu piket. Apakah itu termasuk keyakinan kelas? Termasuk apa tidak? Baik, kita lihat contoh-contohnya. Pembentukan keyakinan kelas. Ini nanti yang pertama bersikap abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalimatnya nanti ada kalimat positif. Kalimat positif itu yang bagaimana? Yang baik. Apalagi? Yang sopan. Terus ada lagi? Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak boleh panjang ya. Biar kalian ingat bahwa itu adalah keyakinan kelas. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi nanti kalian bisa lihat lingkungan kelas kalian bagaimana biar bisa menjadi keyakinan kelas. Terus yang selanjutnya, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan meninjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa diubah. Misalnya semacam ini sudah sesuai, tapi semester depan kok tidak sesuai, maka bisa diganti, bisa diubah. Kalian bisa membuat salah satu peraturan ya. Nanti kalian akan saya bantu ya membuat peraturan. Peraturan itu nanti berisi kalimat negatif. Contohnya misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Berarti itu termasuk kalimat negatif. Buat contoh lagi, yang ada kata tidak atau jangan atau dilarang, itu ada contoh kalimat negatif. Dan nanti setelah membuat peraturan kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, maka kalimat positifnya apa? Kalimat positifnya membuang sampah di tempatnya boleh. Pokoknya nanti jangan, tidak, dilarang diubah menjadi kalimat positif. Bisa kalian? Ini akan saya berikan mungkin namanya sticky note ya. Nanti kalian bisa menempelkan di sini. Bisa minta bantuannya. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai dengan membuat peraturan. Nanti berisi kalimat apa? Kalimat positif.
kesimpulan berarti isinya nanti yang kalian tulis adalah satu kalimat negatif. Paham ya? Contohnya tadi apa? Tidak atau dilarang membuang sampah. Kalian membuat satu kalimat negatif selain itu. Ya, paham ya? Silakan kalian di sekitar kalian ini nanti yang kira-kira bisa kalian tetapkan menjadi keyakinan keras itu apa. Jadi yang pertama buat kalimat negatif dulu. Oke, sekarang silakan satu anak maju ke depan membacakan. Silakan gambar. Kamu pilih salah satu kalimat apa negatif yang ditulis teman kamu. Kemudian nanti diubah menjadi kalimat positif. Baca salah satu. Silakan dibaca salah satu. Tidak bermain HP kalau tidak diizinkan. Berarti kalimat positifnya apa, teman-teman? Tidak bermain HP kalau diizinkan. Berarti kalimat positifnya apa? Boleh Bu. Sekarang kita lihat yang lain. Tidak boleh berisik saat guru mengajar. Berarti kalimat positifnya apa? Tidak boleh berisik saat guru mengajar. Apa? Yang saat belajar tadi siapa? Mendengarkan guru saat mengajar. Tuliskan nanti ditempel di kalimat positif ya. Coba sekarang Yosi maju ke depan, nanti kalimat negatif yang belum dibaca teman kamu. Silakan tuliskan di kalimat positif. Sudah kalimat positif. Itu mah 100.800 pixel lah. Tidak boleh berkata kasar di kelas. Tidak boleh berkata kasar di kelas. Silakan kalimat negatifnya apa berarti kira-kira? Tidak boleh berkata kasar di kelas. Berarti berkata kata yang sopan.
baik dengan siapapun. Berteman baik dengan siapapun. Berteman baik dengan siapapun. Jangan tidur di kelas. Berat men. Jangan tidur di kelas. Ganti aja ini mesti. Karena kalian mesti menuliskan sesuatu itu berdasarkan fakta. Saya yakin ya. Tidak beda-beda teman, ganti aja suatu kelompok sirkel-sirkelan itu tidak boleh ya, tidak baik ya. Karena kita itu harus apa? Saling menghormati, berteman dengan siapapun. Apa tadi tidak boleh tidur di dalam kelas berarti mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang sudah langsung ditulis di kalimat positif. Karena kita sudah membuat kalimat positif, nanti kalimat positif ini kita ubah menjadi keyakinan kelas. Contoh misalnya membuang sampah pada tempatnya, maka keyakinan kelasnya menjadi menjaga kebersihan. Paham? Ini bentuknya berbeda. Berapa itu tadi ada lope-lope. Yes. Kita buat yang kuning semua. Maju lagi langsung buat Dapat ini 11 anak yang maju. Cari satu kalimat positif yang belum ditulis teman kamu, coba menjadi kalimat keyakinan kelas. Itu lagi bes. Bu saya Bu aku sudah 4 kali maju Bu. Wow. Langsung situ aja, tempatnya aja. Macet ke 5 gitu. Ini aja kan, yang belum request berarti keyakinan menghormati teman, menghargai teman. Setahun karena sudah berubah keyakinan kelas, maka
Berjanji pakai. Lapor. Disuruh kamu tadi. Dia resep dulu. Iki lho ya, iki lho saiki nak ora tangga lah. Setange dah madhep. Menjaga banyak orang lain sudah belum? Menjaga banyak orang lain berarti kira-kira kelas berapa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Bunga tak dibes aku kok ini. Boleh tak kok ini kok ini. Apalagi yang belum? Aku lagi minggu kok sekarang kita lihat keyakinan kelas yang sudah kalian buat, yang sudah kalian sepakati. Yang pertama, menghormati teman dan menghargai teman. Kemudian kedisiplinan, menjaga kesopanan, menghargai guru, berangkat ke sekolah. Nah, ini berangkat ke sekolah itu sama dengan kedisiplinan. Mentaati peraturan, menjaga kebersihan dan bertanggung jawab. Kita beri tepuk, wow. Beri B, beri O, beri W. Wow. Terima kasih semuanya sudah membuat keyakinan kelas. Semoga nanti keyakinan kelas itu bisa diterapkan di dalam kelas 8